Di Indonesia ini tidak ada negara, yang ada pemerintah yang merasa dirinya negara. Kalau ada negara, negara itu ibarat rumah tangga itu kepala keluarga. Kalau ibu kepala rumah tangga, jadi beda kepala rumah tangga dengan kepala keluarga. Negara juga gitu, negara bukan pemerintah dan pemerintah bukan negara. Tapi di Indonesia karena tidak ada negara, pemerintahnya mengaku negara. Itu pun ternyata bukan pemerintah tapi geng pejabat berdasarkan partainya masing-masing, kan begitu. Di Indonesia ini kenapa tidak ada negara, tidak ada Dewan Pertimbangan Negara, karena memang sangat sukar menemukan orang yang bisa dipercaya. Itu sebabnya teman sekalian, maka tidak banyak pertanyaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Masa iki keadaannya ya apa kok gak takon kok. Kira-kira urusan pangan 10 tahun lagi gimana, kalian juga tidak bertanya. Kira-kira negara kita ini akan bubar apa tidak, Anda juga tidak pernah bertanya. Pokoknya sibuk dengan jargon NKRI harga mati, sampai akhirnya harganya mati betul. Sebelumnya saya mengingatkan teman-teman Makiyah dulu ya. Di beberapa Makiyahan saya kan seingat saya sering bertanya, penting di kondison jawab tak iso takon. Iso takon itu menggambarkan tingkat kritisismemu terhadap segala sesuatu. Pinter takon berarti Anda punya aktivitas untuk mempertanyakan sesuatu. Sekarang itu uang pinter takon hanya di wilayah psikologis dan mental, tapi di wilayah ilmu tidak punya pertanyaan apapun. KB diterima. Itu artinya kalau dalam Islam ada prinsip taat dan ijtihad, prinsip patuh dan bebas. Kita itu menjalankan satu budaya, satu kebiasaan bermasyarakat dan bernegara yang seringkali terbalik. Ketika kita mestinya kreatif dan kita malah taat, ketika kita seharusnya taat kita malah bertanya. Jadi kita selalu sangat kritis untuk hal-hal yang kita cemburu, yang kita dengki, yang kita tidak setuju karena kecemburuan dan seterusnya. Tapi kita tidak punya kritisisme dalam soal ilmu murni dan kebenaran hidup. Jadi misalnya ini, nek adzan itu sing wajib apa nih rek? Kalimatnya tak lagune. Kalimatnya gak iso dirubah, sing ngono iku kudu taat. Tapi nek lagune sak karepmu. Tapi sekarang kamu lihat tidak ada kreativitas lagu adzan di Indonesia, di sekitarmu aja. Adzan kita rata-rata kan niru, artinya ketika kita punya peluang yang sangat merdeka untuk berjihad mencari lagu sendiri, kita malah taat kepada apa yang sudah ada. Ketika kita seharusnya taat, kita malah mungkin, misalnya taat tuh gini, gue jembar atimu nrimo wong opo anane, gue selalu menuntut-nuntut di wilayah yang sifatnya psikologis, mental, dan kecemburuan, kedengkian. Tapi Anda tidak pernah kreatif dan merdeka dan penuh pertanyaan di wilayah-wilayah yang sebenarnya diperlukan oleh manusia di dalam mencari ilmu. Saya kira itu respon saya sebelum Cak Nas. Monggo Cak Nas apa Cak Mip, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang berbahagia, saya mulai dari apa yang saya ingat waktu membaca buku Makhluk Hidup untuk SMP. Ini untuk dasar saya untuk menyampaikan yang lain. Di buku Makhluk Hidup pelajaran biologi jilid 1 halaman 7 disebutkan di sana kenapa ilmu ini dipelajari, kenapa alam dipelajari. Ada dua hal yang sangat penting yang sekarang hampir tidak pernah diperhatikan. Satu, karena sifat manusia yang selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu. Kalau dia tidak ingin tahu, untuk apa belajar? Ya, jadi satu. Yang kedua, ingin hidup enak, tidak mau sengsara. Kuncinya itu, kalau ingin tahu dan tidak ingin hidup sengsara, maka harus belajar. Nah, itu yang
oleh guru-guru pun tidak pernah dibahas, tidak pernah dibicarakan. Padahal itu kan dasar yang sangat penting. Kemudian dari yang disampaikan oleh para jamaah tadi tentang belajar, sekarang hampir semua anak tidak tahu apa sih belajar, apa sih nau. Kalau sering ditanya, kan lapor ini memang belajar Pak, terus lapor untuk ini, tidak bisa jawab. Mencari ilmu Pak, kamu cari di mana? Apa di kelas, di tempat sampah, di kantin? Maka menurut saya yang dasar itulah yang harus ditanamkan dulu pada anak-anak. Belajar itu apa? Nah kembali tadi dari yang disampaikan oleh para jamaah, tadi ada yang tanya apa sih belajar itu? Kalau menurut saya dasar belajar tadi kan karena kita ingin tahu dan sebagainya, berarti belajar itu kan merubah diri dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi bisa. Sehingga kalau ada yang tanya di mana kita bisa melihat belajar itu berhasil apa tidak, ya jawabannya kalau dia sudah berubah. Kalau belum berubah berarti dia belum berhasil belajarnya. Karena itu pada awal pembelajaran, pada satu pokok bahasan tertentu, ya kita ajak dulu anak-anak, tujuan kita belajar itu apa? Merubah dari apa menjadi apa? Berarti kan harus mengenali diri sendiri. Tadi yang menyampaikan kita dilupakan pada diri sendiri. Tapi yang utama adalah mengenali diri sendiri dulu. Yang tidak tahu apa, yang ingin kita ketahui itu apa? Yang kita tidak mengerti apa, yang ingin kita mengerti apa, dan seterusnya. Karena itu kalau anak sudah tahu, guru juga tahu, maka kemudian belajar bersama-sama. Bab guru sekarang bukan pengajar ya, istilahnya kan menjadi pembelajar, mengajak belajar bersama. Kemudian para jamaah berbahagia, tadi ada yang membicarakan tentang dibunuh oleh LKS. Para jamaah ada sejarahnya LKS ya, dulu pada tahun 70-80 itu ada kegiatan PKG ya, paket kegiatan guru, di mana guru diajak menyusun bagaimana proses pembelajaran. Yang kita susun bersama-sama, tiap kabupaten ada satu tim. Disusun dengan sangat baik dan hasilnya pun menjadi baik. Tapi kemudian ada intervensi dari penerbit. Penerbit membuat LKS, tapi bukan lembar kegiatan siswa, dirubah menjadi lembar kerja siswa. Di sana kalau tadi LKS yang awal, lembar kegiatan kan menuntun anak harus melakukan apa. Mungkin dia harus mengamati, mungkin harus membaca, kemudian mendiskusikan, sehingga menjadi berubah tadi sesuai dengan tujuannya. Kalau LKS yang baru yang diterbitkan oleh para penerbit, lembar kerja yang ada itu adalah rangkuman materi di depan ya. Tentang sesuatu didefinisikan. Kemudian lembar berikutnya sudah latihan soal yang jawabannya ada pada yang awal tadi, pada rangkuman materi. Sehingga anak kan tidak belajar, hanya memindah dari lembar pertama kepada lembar latihan soal tadi. Guru-guru lebih senang menggunakan LKS yang dari penerbit, bukan yang membuat sendiri ya. Karena dari penerbit misalnya harganya 50.000, 40% untuk guru, 50.000 berarti yang 20.000 untuk gurunya, belum untuk kepala sekolah. Karena itu mereka lebih suka menggunakan LKS yang dari penerbit. Sehingga tadi dikatakan yang dari SMK 3 itu kan tidak dapat apa-apa dari sana. Dia hanya memindahkan tulisan dari rangkuman materi pada lembar jawaban. Berarti kan proses pembelajarannya menjadi tidak tepat lagi. Guru sebagai fasilitator menuntun anak-anak dalam mengamati, mungkin dalam membaca,
kemudian mendiskusikan hasil diskusi anak-anak, kemudian ditelaah oleh guru, kalau mungkin ada yang kurang benar dibenarkan oleh guru, sehingga menghasilkan rangkuman materi. Maka dua kali terbalik, mestinya anak mengamati dulu, membaca dan sebagainya, bertanya, kemudian diskusi, mengambil kesimpulan rangkuman materi yang mungkin akhirnya disebut sebagai hukum. Tapi di LKS yang baru justru ada rangkuman materi dulu, ya sudah dibuat, ditetapkan oleh pengarangnya, dan anak hanya mungkin tidak memahami juga rangkuman materinya karena dia hanya memindahkan tulisan. Karena itu kembali lagi, kalau tadi ditanyakan kapan dikatakan berhasil, ya tinggal dilihat. Tadi sudah menentukan tujuan, apa yang ingin diketahui, apa yang ingin dipahami, dimengerti. Kalau itu sudah tercapai baru dikatakan berhasil. Dari aturan-aturan yang ada sudah dituntun seperti itu. Cuma kemudian ya dari pihak guru sendiri tadi ada beberapa sebab yang lebih suka pakai LKS, tidak usah ngarang, tidak usah bikin, sudah dicetak dapat 40%. Ini antara lain. Nah, pada awal tahun 2013, zaman Pak Nuh, Menteri Pendidikan, ada kurikulum K13, itu sudah dituntun proses yang sangat baik dalam belajar. Sana yang dinilai juga bukan hasil ujian, tapi prosesnya, anak itu belajar apa tidak. Tapi kemudian ada dari guru-guru belum memahami, belum melaksanakan, menterinya ganti, Pak Anies, ada perubahan lagi, sekarang berganti Pak Muhajir, sekarang ganti Pak Nadil, ada perubahan lagi sehingga sekarang menurut Pak Adil terjadi kebingungan di dalam proses belajar mengajar. Nah ini sebagian yang tadi disampaikan oleh para jamaah yang mungkin bisa saya jawab. Jadi mungkin juga ini sebatas yang pernah kami lakukan. Ya. Cuma kalau tadi ada yang mengatakan sekarang sudah dipaksa ya, di dalam belajar, tapi tidak semuanya seperti itu. Kami tetap berusaha untuk memberi kesempatan kepada anak-anak untuk juga ikut berpikir, menganalisa dan sebagainya. Tidak memaksakan sesuatu yang sudah ditetapkan. Contoh misalnya pada pelajaran IPA, ya, kebetulan saya di pelajaran IPA, bicarakan tentang satu tumbuh-tumbuhan. Kita tanyakan, ini apa namanya? Anu Pak, putri malu. Kenapa diberi nama putri malu? Sebab dia kan kalau disentuh daunnya menguncup. Berarti kan dia seperti putri yang malu menutup diri. Tapi kemudian kita tanyakan, kita tidak berpikir, kalau ditutup daunnya yang kelihatan apa? Durinya Pak. Nah apa itu tidak unjuk gigi? Kalau dia disentuh berarti akan diganggu. Dia menunjukkan punya duri. Siapa yang akan mengganggu, memetik bunga, berarti dia harus berhadapan dengan. Nah dari itu kan sudah menunjukkan anak kita ajak berproses, berpikir. Kalau gitu Pak, putri malu namanya salah. Ya menurut kamu mungkin salah, menurut yang membuat ya mesti benar. Tapi kan dengan demikian sudah terbuka pikirannya dan kita tidak memaksakan satu pendapat itu mesti benar. Ini satu contoh saja yang bisa kami sampaikan, nanti mungkin dilengkapi oleh Pak Nas atau mungkin nanti ada yang kurang bisa dibicarakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak Mif, sebelum kita bergeser ke Cak Nas, ketika Pak Mif cerita tentang putri malu, saya jadi teringat tentang ini Pak Mif, tahapan-tahapan proses belajar, terutama di sains, itu kan Pak Mif punya formula yang saya yakin pasti nanti bisa kita terapkan baik di pembelajaran di kelas maupun di pembelajaran lain di luar kelas. Bahkan juga bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan berpikir. Misalnya gini Pak Mif, yang sering panjenengan sampaikan itu, misalnya anak belajar tentang energi panas misalnya. Itu kan Pak Mif sering mencontohkan loh, mbah-mbah awake dhewe iku wis paham fisika. Misalnya ketika ada kopi yang panas tidak langsung diminum tapi diler, dilepek. Nah,
mungkin Pak Mif bisa menjelaskan tahapan-tahapan itu sampai ke tahap ketika anak bisa menemukan konsep, sehingga dari konsep itu anak bisa diajak untuk memahami sebuah rumus. Nah, ini pripun Pak Mif tahapan-tahapannya. Saya pikir ini juga kita butuhkan bersama terkait dengan kegiatan proses belajar. Terima kasih Pak Saiful. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya tentang alam itu kan ada di sekitar kita. Selama ini yang banyak itu belajar dari buku. Di sana ada hukum, ada rumus. Ya. Anak harus menghafalkan hukum Newton 1 bunyinya bagaimana, hukum Newton 2 rumusnya apa, dan seterusnya. Nah, kalau tadi kan pada LKS yang awal tidak dimulai dari hukum, tapi dari keadaan alam itu sendiri. Kadang-kadang anak-anak kalau ditanya pelajaran paling sulit apa? Fisika Pak. Kemudian saya balik tanya, apa betul kakekmu pinter fisika, mbahmu pinter fisika? Wah, sampai itu kok guyon? Enggak, mbahmu pinter fisika. Mau menancapkan kayu di tanah karena beli kambing, menancapkan kayu diapakan? Ya diruncingkan Pak. Kenapa diruncingkan? Ya biar mudah masuk. Kenapa mudah masuk? Nah, ini anak mulai berpikir. Ya, kita coba 2 tongkat, 1 diruncingkan, yang 1 tidak. Ya, diletakkan di tanah, dipukul dengan ganden ya, kalau Jawa itu palu yang besar, dengan kekuatan yang sama, mana yang lebih dalam masuknya? Kita suruh mencoba. Mereka menyimpulkan yang runcing akan lebih mudah masuk. Kalau tadi dipukul dengan kekuatan yang sama, tapi diterima oleh 2 tongkat yang keadaan bawahnya berbeda, dia menancap di tanah. Yang menyentuh tanah itu sama apa tidak 2 tongkat ini? Ya enggak Pak, satunya kan lebar, satunya kecil. Yang mudah masuk yang mana? Yang kecil. Berarti yang terjadi menerima misalnya beban yang sama. Kalau yang lebar, beban yang sama tapi dibagi permukaan yang lebih lebar, berarti dia hanya menerima sedikit kekuatan, sedikit gaya. Sehingga mereka setelah dengan percobaan mengambil kesimpulan bahwa makin runcing, makin sempit benda itu menerima beban, berarti dia menerima beban yang lebih besar daripada permukaan yang luas. Sehingga mereka mengambil kesimpulan kekuatan itu apa? Dia sudah mengenal sebelumnya ada force, ada gaya, lambangnya F. Luas permukaannya, luas itu diberi lambang apa biasanya? A Pak. Jadi kalau yang tadi tekanan yang diterima kan tergantung dari besarnya beban dan luasnya permukaan. Makin kecil permukaan, makin besar gaya yang diterima. Kalau kamu tulis gimana? Ya tekanan Pak P sama dengan F per A. Itu sudah disepakati bersama, dulu sudah diselidiki ini, ya sudah diselidiki sehingga ada hukum, ada rumus. Ini contoh seperti itu Pak Saiful. Kalau tadi masalah panas, ya. Kalau tadi minuman, kalau panas kan diminum tidak mungkin, kan kalau bisa dingin. Atau kalau kamu menjemur pakaian, setelah mencuci kan diapakan? Ya direntangkan Pak, dijereng. Cek opo? Ya supaya cepat kering. Kenapa kok cepat kering? Tadi dari basah menjadi kering, berarti dari air menjadi uap. Kalau hanya dikumpulkan, berarti yang menguapkan yang berhubungan dengan udara. Kalau direntangkan kan yang berhubungan dengan udara itu kan banyak. Jadi banyak yang menguap itu bareng-bareng. Padi dijemur, ya diler, berarti kan yang berhubungan udara itu banyak. Berarti yang menguap lebih banyak, maka lebih cepat kering. Kalau kopi juga didinginkan kan mesti dimasukkan di atas lepek itu, diperlebar permukaannya sehingga yang berhubungan dengan udara kan semakin banyak. Kalau hanya di gelas, yang menguapkan permukaan di permukaan gelas. Kalau di lepek yang lebar, yang menguapkan banyak, sehingga menjadi lebih cepat terjadi penguapan. Penguapan itu butuh energi, butuh panas. Makin banyak yang menguap, berarti makin banyak energi yang diserap, berarti menjadi makin cepat dinginnya.
Jadi kita pembelajarannya dari kenyataan, pengamatan kemudian diskusikan sehingga mengambil satu kesimpulan, ada satu kaidah, satu hukum. Baru kita terangkan ini dulu diketemukan oleh misalnya Newton sehingga dinamakan hukum Newton. Jadi bukan mulai dari hukum itu terakhir setelah mereka mengambil kesimpulan. Saya kira demikian Mas Ibu. Ya, Pak Mif. Satu lagi Pak Mif, ini ada beberapa poin yang nampaknya juga eman kalau kita lewatkan. Tapi kenyataannya kan mencari guru yang telaten seperti yang Pak Mif contohkan dan sudah panjenengan lakukan selama ini kan juga ya 1001, semakin jarang karena lebih memilih jalan yang praktis, langsung ke hukum, kemudian anak diberi soal dan langsung diberi nilai. Saya kira yang saya ambil dari keterangannya Cak Mif adalah kembali ke kita tadi, jawab karo takon itu penting direk. Seluruh ilmu pengetahuan itu hasil dari orang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga kreativitas itu nomor satu adalah punya keluasan untuk bertanya, punya detailing untuk bertanya, kan begitu. Semua teori mau Archimedes, Newton atau rumus apapun lahir dari pertanyaan dia. Apa sebabnya ya, misalnya jeruk apa apel tiba di kolam itu Archimedes ya, kan dia punya pertanyaan, iki benda yang masuk ke dalam air akan menghasilkan cipratan ke atas sejumlah benda yang masuk atau sevolume jumlah yang masuk, kira-kira seperti itu ya. Artinya saya mengingatkan Anda semua, nek kon pinter takon kon ilmu muakeh, nek kon gak pinter takon. Nah sekarang misalnya Anda sekarang kalau agak volume agak lebih besar ya, Pak Nuh dulu sudah menyiapkan kurikulum 2013, kemudian tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor, juga tidak dilindungi oleh satu regulasi politik pendidikan nasional yang memungkinkan sebuah teori yang bagus terlindung untuk dilaksanakan. Apa sebabnya? Anda harus punya pertanyaan. Apa sebab kok menteri iso nggawe iso dibubarno menteri berikutnya? Apa sebabnya? Mergo gak ono negara misalnya. Tidak ada Dewan Pertimbangan Negara, tidak ada. Seharusnya itu tugas DPR kalau sekarang, tapi DPR juga tidak kritis terhadap masalah itu. Jadi Anda sekarang ingat apa yang sering kita omongkan mengenai bedanya pemerintah dan negara. Di Indonesia ini tidak ada negara, yang ada pemerintah yang merasa dirinya negara. Kalau ada negara, negara itu ibarat rumah tangga itu kepala keluarga. Kalau ibu kepala rumah tangga, jadi beda kepala rumah tangga dengan kepala keluarga. Negara juga gitu, negara bukan pemerintah dan pemerintah bukan negara, tapi di Indonesia karena tidak ada negara, pemerintahnya mengaku negara. Itu pun ternyata bukan pemerintah tapi geng pejabat berdasarkan partainya masing-masing, kan begitu. Nah kalau ada negara maka ada Dewan Pertimbangan Negara. Menteri tidak bisa seenaknya merubah apa-apa karena harus diuji oleh Dewan Pertimbangan Negara. Dulu ada DPA namanya dulu, sekarang tidak ada, Dewan Pertimbangan Agung. Itu artinya setiap polisi pemerintahan itu diuji atau diverifikasi oleh NU ono mustasar karo tanfidiyah, ya tak Kak? Apa gunanya mustasar? Ceng memverifikasi dan nguji keputusan tanfidiyah itu diloloskan apa tidak. Maka negara membutuhkan orang-orang tua yang bisa dipercaya. Nah di Indonesia ini kenapa tidak ada negara, tidak ada Dewan Pertimbangan Negara? Karena memang sangat sukar menemukan orang yang bisa dipercaya. Itu sebabnya teman sekalian, maka tidak banyak pertanyaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Masa iki keadaannya ya apa kon gak takon kok. Kira-kira urusan pangan 10 tahun lagi gimana? Kalian juga tidak bertanya. Kira-kira negara kita ini akan bubar apa tidak, Anda juga tidak pernah bertanya. Pokoknya sibuk dengan jargon NKRI harga mati, sampai akhirnya harganya mati betul. Kan begitu. Jadi sekali lagi teman sekalian, rajinlah menemukan pertanyaan-pertanyaan atas segala sesuatu. Dari yang saya ingin rek, kon kate rabi, duwe niat ya. Lak mari takon, sik aku nyiapno apa nek kate rabi takon lah ya. Apa? Kon kate rabi
Kowe takon pertanyaanmu apa kalau kamu mau kawin? Syarat. Maksudnya syarat apa? Lah ya, nek kon kate rabi berarti kate berumah tangga, berarti kon kudu nyiapno pola itu harus dipertanyakan kepada diri Anda sendiri. Iso nguripi taga, iso ngetengi taga. Dekmu papak ta lincip. Ya, nek lincip berarti tekanannya kurang. Nek lincip berarti tekanannya keras. Dengan rumus Newton tadi itu. Jadi kapan kon kate Newton kon? Tak ngono. Jadi kapan kon rabi menerapkan teori Newton tadi bahwa semakin lancip semakin banyak energi yang bisa digumpalkan atau dikonsentrasikan kira-kira gitu. Kon kepingin nyambut gawe kan pertanyaan nyambut gawe apa? Terus mari ngono aku tak dodolan. Terus pertanyaan berikutnya apa rek? Dodolan apa? Terus A, B, C tadi kan masing-masing atau di antara A, B, C kemungkinan dodolan kan ada pertanyaan lagi. Jadi kalian harus pinter bertanya. Itu kunci kreativitas, pinter bertanya. Maka ketika Anda menjalankan Islam, Anda harus sadar bahwa Anda itu manusia. Baru kemudian kalau kemanusiaanmu sudah dikerjakan, nek wedhus lah gak takon. Ono wedhus takon. Lan apa kula kok dingon lak ono ah. Ya, nek menungso mesti takon. Nah, menungso itu nek gak takon berarti dhek wedhus lak ngono ya. Dan menungso wis gak duwe pertanyaan. Sekarang ini kira-kira Indonesia akan bagaimana? Iki kira-kira batu bara, kelapa sawit, itu kira-kira urusan ekspor importnya sekarang bagaimana? Anda pernah mempelajari enggak? Kita kan tidak mempelajari apa-apa selama ini. Pokoknya ndelucu ae urip bendina wis apa anane ngono tok ya. Nah, jangan sampai nanti urusan pribadi Anda pun Anda tidak bertanya. Kon kate salat pertanyaannya apa? Wis wudu tak gurung. Begitu mulai salat pertanyaanmu apa? Begitu wis nang masjid kan ada pertanyaan lagi. Maka Anda harus rajin bergaul dengan pertanyaan. Supaya Anda lebih kreatif, Anda lebih akurat terhadap apa yang sedang Anda lakukan, kan begitu. Itu yang kita pelajari dari Cakmi bersama-sama mengenai apa namanya kurikulum tadi itu. Nah sekarang kita juga tidak bertanya. Sudah capek masyarakat, rakyat sudah capek karena sebenarnya terlalu banyak pertanyaan sampai akhirnya gak eling kabeh lak ngono ya. Jane penuh pertanyaan, kok iku presidennya jane ya pertanyaan. Tapi mergo wis pegel. Akhirnya wis babah wis ngono ya. Kan gitu. Timbang gak enek. Ekone dadi presiden, Pak. Kayak gak kon, kayak gak wong pinter, kayak gak wong tepak, kayak gak wong gede lak ngono. Kalau ada yang mengatakan 4 capres dan cawapres ini adalah putra terbaik, punya putra terbaik Indonesia, ada pertanyaan enggak? Selama ini dipertanyakan enggak? Apa betul mereka putra terbaik? Tapi kok kon takon gak nang awakmu dhewe. Kon kok lek kae ya, medsos, media kok lek, TV kok lek kabeh. Suwe-suwe loro weteng kon suwe-suwe uripmu ya. Sembarang kok lek kudune kok takono. Kon mangan rujak, kan ono pertanyaan iki rujak temen ta dudu iki. Iki cingur teman tadi, cingurmu tak cingure sapa iki? Artinya kan setiap apapun yang kita lakukan, kon mangan sego nek duduk bener-bener sego, kon gelem mangan tagak. Nek ternyata plastik, kok pangan tagak. Jadi untuk mengambil keputusan iya, itu kan Anda harus menjawab sekian pertanyaan, dan untuk menjawab pertanyaan Anda harus tahu pertanyaannya. Maka kehidupan berasal dari kemampuan untuk bertanya. Karena semua jawabannya dulu sudah kita punya, kemudian begitu kita lahir, jawaban itu dihapus oleh Allah, kemudian kita meneliti kembali satu persatu, tahap per tahap dari PAUD sampai universitas untuk menemukan kembali pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang harus kita jawab. Kan begitu. Nah saiki ndekmaknya iki pokoknya yang penting kon pinter takon, ini ya, pinter takon. Misalnya satu kali presiden pidato atau menteri pidato itu kira-kira daftaran pertanyaanmu piro? Latihan ngono ya. Kon ngrungokno apa ndek medsos ana berita apa jajal kon daftar pertanyaan nih. Kalau kamu mampu menggali pertanyaan dari pikiranmu dan hatimu, maka engkau akan punya keunggulan dibanding teman-temanmu yang lain.
Jadi kemampuan untuk bertanya, kemampuan menemukan sesuatu yang hendaknya dipertanyakan. Wong kon sembahyang kan kudu ditakon apa kok sujud? Apa nek sujud kok koyok ngene, nek rukuk kok koyok ngono, kan juga ada pertanyaan. Maka pertanyaan itu akan menghadirkan kepada Anda hikmah-hikmah dan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam dan lebih dimensional terhadap pertanyaan Anda. Kok sujud ngene iki? Kok rukuk ngene iki? Sak pituruté. Dan sujud itu kan sing ngongkon sapa kon sujud ibian? Kon gawe dhewe ta Gusti Allah sing. Aku takon, agama ana piro rek? Oh wis lumayan rek jawab siji. Agama iku sing gawe sapa? Oleh tak gak kon gawe agama? Oleh tak gak makhluk bikin agama? Boleh ndak nabi bikin agama? Agama adalah hidayah dari Allah melalui nabi-nabi, bagaimana cara hidup sehingga diterima kembali oleh Allah, itu namanya agama kan gitu. Nah, jenenge barang sing gawe sapa? Kon ndek anak sing jenenge awakmu ta awak RT. Nah, kalau Allah bikin agama yang kasih nama awakmu ta Gusti Allah. Nah, saiki pertanyaan diteruskan. Apa tanda bahwa itu agama? Coba. Tahu takon untuk gak? Pernah bertanya gitu enggak? Kok disebut agama itu apa tanda utamanya? Siji sing gawe Gusti Allah. Nomor loro harus ada verifikasi ilmiah tentang bahwa itu bikinan Allah. Nomor dua yang kasih nama Allah. Nomor tiga apa rek? Soal ibadah. Misalnya hal yang menyangkut ibadah kok disebut agama itu apa? Pertanyaanmu apa? Aku takon, nek kon duwe anak, carane anakmu mengabdi nang awakmu kok tentokno ta anakmu sing tentokno? Atau kedua-duanya? Yang punya hak menentukan bagaimana anakmu mengabdi kepadamu, misalnya gak oleh ngentuti, gak oleh meleding no bokong dari ngarepe ibune misalnya ngono ya. Itu yang menentukan anaknya apa ibunya? Orang tuanya toh. Nah sekarang kalau Allah bikin agama, yang menentukan ibadah itu Allah apa manusia? Kalau dalam Islam, apa yang Allah tentukan dalam ibadahmu? Syahadat, sholat 5 waktu. Sing ngongkon ping 5 Gusti Allah ta Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad kon taat agak? Asal dari Allah kita taat, karena yang kita taati adalah Allah. Nah sekarang kon jemuan niku sing ngongkon sapa? Nek sing ngongkon aku gelem tak gak kon? Nek sing ngongkon Nabi gelem tak gak kon? Agak gelem sing ngongkon kudu Allah, mergo sing gawe aku Gusti Allah, tak ngono sih. Kon maca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah dan seterusnya, doa iftitah atau Allahumma ba'id baini atau apa itu ya. Sing nentokno sapa? Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, sing nentokno kalimatnya sapa? Nek sing nentokno ketua MUI gelem tak gak kon? Nek aku sing ngongkon gelem tak gak? Gak gelem mergo aku duduk Gusti Allah, aku duduk sesembahanmu, sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda-tanda agama. Saiki kamu lihat yang lain-lain. Nyun sewu tapi jangan marah. Anda ke gereja itu yang nyuruh siapa? Itu karangan Allah, perintah Allah atau karangan manusia? Nah, itu berarti agama apa bukan? Nek karanganmu dhewe iku jenenge klub sepak bola utawa klub Vespa apa kelompok arisan, iku nek sing nentokno menungso, tapi nek sing nentokno Allah iku agama. Jadi agama hanya bisa dibikin oleh Allah. Terus ada terjemahan, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Bahasa Qur'annya apa? Inna dina indallahil Islam. Endi kata diridhoi oleh Allah endi? Kan inna dina, sesungguhnya agama indallah, bagi Allah adalah Islam. Sing kok terjemahane agama yang sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Endi bahasa Arabe yang diridhoi Allah itu? Ana laga. Apa sebabnya kok terjemahane kayak ngono? Kan terjemahane ngono to biasa. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam, berarti ono agama lain yang tidak diridhoi Allah.
Padahal agama jarimu tek Gusti Allah iku lapo? Gayake sing didomek situk iku lapo? Lalar gawe lak ngono. Lalar gawe nek cara Jombang ya. Jadi sekali lagi inna dina indallah Islam artinya apa? Sesungguhnya agama bagi Allah atau di sisi Allah adalah Islam. Berarti yang selain Islam bukan cetha ya Mas ya. Aja diarani Sarah ya. Iki negara iki nutupi ngene iki ngomongin jari Sarah. Yuni Sarah ta ya apa? Ngono ya. Jadi sekarang Anda harus punya, mulai besok dalam hal apapun saja Anda harus pintar bertanya. Makanya ada yang saya sebut murojaah, bertanya kembali, mempertimbangkan kembali, ngitung meneh, ndelok-ndelok meneh, dipandeng-pandeng meneh ngono ya. Kon nek turu karo bojomu yang ngono, deloken saiki bojoku temen tak duduk ngono ya. Engko kon lho kok kon ngono ya, Rek ya. Sampai di sini Cak Saiful. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran bahwa Anda adalah pembelajar utama, Anda adalah subjek utama. Bekalnya adalah Anda kreatif dan eksploratif untuk menemukan pertanyaan dalam hidup Anda. Tanpa Anda menemukan, lha kon kali dagang iku pinter takon kok. Iki sing payu apa ya? Lak takon nah. Kira-kira payune ndek endi ya, jam pira ya? Sing tuku arek cilik ta wong tuwek ya? Lak ngono. Pertanyaan-pertanyaan sangat banyak setiap kali. Wong kon kate turu karo bojomu kan ono pertanyaan men tagak lak ngono sih ya. Engko men kok sikat ae. Aku kudu ono pertanyaan. Jadi Anda harus mampu menemukan pertanyaan dalam hidup Anda. Apa menarik? Mungkin ini Cak, saya jadi teringat yang disampaikan Pak Budi Sarjono kemarin 5W 2I itu Cak. Mungkin bisa jadi panduan. Iya betul. Okay. Jadi kalau dalam pedoman jurnalistik itu ilmu media massa ya. Itu ada 5W 1H. Apa aja Rek? W what when kon Mau ke Mas, ngatek. Sini Mas, naik. Mbak. Ayo Mbak. Akeh sing berkepentingan awakmu ngadeg. Oke, 5W 1H, silakan. 5W itu apa saja W-nya itu? What? 5W plus 1H, satunya what, when, why, where, who, and how. Wes saiki aku takon. What is this? Pertama W pertama ya, what is this? W jawab piye kowe? What is this? What is this crowd? What is this? Yes. This is Maya's people. Maya's people. Terus itu tok, what-nya cuma itu tok. Kalau jadi 5 tadi itu, 5W1H itu tidak berdiri masing-masing, tapi dia saling berdialektika dan membantu. Kalau kamu, kenapa mereka ngelumpuk? Kan why? Why? Nah, akhirnya what-nya berkembang enggak? What's the aim or what's the goal of Why this? are you coming here? Yeah. Why? Kenapa? Ya, jadi kenapa setelah kamu bergerak ke kenapa mereka ngumpul, ya, gitu. Tambah ke what-nya. Oh, ini orang yang what is this? Oh, ini orang-orang yang sama-sama mencari ilmu. Misalnya gitu kan. Bukan hanya Maya's people, tapi people who are searching. People who search or people who find, want to discover the ilmu, ya. ilmu. Kan sok nemu-nemu dibayangno karo ngono. Terus temukan who are they? Siapa mereka? Supaya ketemu what yang baru. Sopo ae arek-arek iki? Who are they? They are. Who are they aja banyak sekali to, ono umure sop piro ae, ono asal usule tekon ndi ae, sekolahe ndek tekon ndi ae, ono meneh apa meneh liyane who?
dari backgroundnya seperti apa. Backgroundnya, sing petani sopo, sing arek kutha sopo, arek desa sopo, sing preman sopo, sing gendho sopo, lah ngono ya. Itu menimbulkan what yang baru. Jadi what saja itu tidak ada batasnya, sangat banyak. Semakin engkau mengenali 4 W yang lain, maka 1 W yang ini menjadi tercover lebih banyak. Belum lagi kalau pakai 2 I itu imajinasi dan intuisi. Hati-hati kan arek penuh imajinasi lah arek. Kalau Anda punya intuisi, oh arek iki anu, ketoke kabeh iku kesepian misalnya ngono ya. Kira hanya bisa ditembus oleh intuisi. Ketoke padha-padha karo aku, padha kesepiane kira. Mulane pintere ku khayal tok ya arek. Misalnya ngono ya. Maka what-nya tambah ndak? Who-nya tambah, what-nya tambah, why-nya tambah. Why are they coming here? Kenapa mereka datang ke sini? Because they want to search or they want to discover the ilm from this community or this place. Okay. Where is it? Where is the crowd gathering? Di Padang Bulan di Jombang. Apakah mereka berkumpul juga di tempat yang lain? Yes, Where? maybe in some place or in other community or maybe in other majelis masyarakat Maya such as No, I mean out of Maia. Do you find any gathering like this out of Maia? No, I don't think so. You don't find it, yeah. Yeah, I don't think so. So berarti why-nya harus dicari. Why are you? Why are you here? Why are you Yeah. come here? Oke. Berarti 5W 1H itu dialektis. Padha karo tombo ati lho rek. Tombo ati ana 5 perkara, terus kaping pisan maca Quran sama nane, terus kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wonggang soleh. Iki iso dhewe-dhewe ta kudu berkaitan. Jadi satu berkaitan, saling mempengaruhi, saling berkaitan. Misalnya Kalau yang pertama kalau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, otomatis kita itu akan ikut. Meskipun kita belum seperti mereka, seenggaknya yang pertama kita dapat teman yang seperti itu, teman-teman soleh, seperti teman-teman seperti ini. Jadi makanya lagu itu kan sangat taktis, Tombati itu. Salah sawijine sopo bisa ngelakoni, insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Ketoke mek salah sawijine, padahal siji kok lakoni, sing papat kabeh melok lah, ya gak? Misalnya kon wong kang soleh kumpulono, berarti kon yo insya Allah kon yo maring nusar sembayang, tangi nek bengi ngaji samanane ngono ya. Nek awak mau ngaji maca Quran samanane, masuk terus gak sembayang, masuk terus gak ngumpul karo padha-padha wong soleh lah ngono. Jadi 5 tadi itu terkait satu sama lain dan saling tolong menolong. Jadi tolong Anda di maknya berpikir dialektis, sistemik dan struktural. Cara dadi ngene, kabeh ku ana ta gak kuping nek gak ana ndase? Ana ta gak rek? Jadi Anda jangan berpikir fakultatif seperti pertanyaan tadi. Kalau berpikir fakultatif kuping itu kuping. Saiki kedokterannya ana jurusan lubang hidung sebelah kiri. Engko meneh ana jurusan silit. Misalnya. Gitu ya. Nah, itu berpikir fakultatif, berpikir juz'iyah. Padahal kita di sini kuliah. Kuliah itu setiap hal terkait dengan semua hal. Semua hal terkait dengan setiap hal. Itu namanya kuliah. Kulun, dari kata kulun menjadi kuliah. Kalau satu hal berdiri sendiri itu berarti juz'iyah. Dan kita menjalani persekolahan modern yang sifatnya kesadarannya juz'iyah. Nek kedokteran gak ngerti visipol, nek visipol gak ngerti arsitektur, nek arsitektur gak ngerti kedokteran dan seterusnya kan gitu. Nah kalau di maknya, makanya goalnya kita dalam pembicaraan pendidikan ini sebenarnya adalah satu cita-cita yang mudah-mudahan Allah mengabulkan. Iki ilmu kaya ndek maknya, iki cara belajar seperti di maknya sinau bareng. Iki nek diterapno dadi kurikulum ya apa ya? Nek PAUD ya apa, SD ya apa, SMP ya apa, SMA ya apa, universitas ya apa. Karena saya juga sebenarnya punya cita-cita untuk ada Universitas Maknya Indonesia.
Tapi berarti CJ rek, caranya sinau CJ, budayanya CJ, interaksinya CJ, ya toh. Nah, itu ya apa kira-kira? Tak tolong awakmu melok mikir ya. Jadi misalnya salah satu kemungkinan, kalau dalam Islam ada pendekatan mahdhah dan muamalah, misalnya ya. Jadi ada ilmu yang sifatnya mahdhah, ada ilmu yang sifatnya muamalah. Jadi apa mungkin salah satu kemungkinan diterapkan tahun pertama itu mahdhah semua, tahun kedua baru muamalah. Asal mahdhahnya sudah matang baru muamalahnya bisa hidup, contohnya gitu ya. Tapi kita belum tahu. Tapi kalau suatu hari Anda harus membuat sekolahan, saya cetak kon saiki awakmu saiki mulang di kelas ndi awakmu mang saiki saya cetak awakmu mulangi setelah melok maknya. Beda toh ngelihat anak-anak didik, beda toh alam pikiranmu beda, cara memperlakukannya beda, belajar mengajarnya berbeda dan interaksinya berbeda lah ngono ya. Jadi mudah-mudahan suatu hari kalau Allah mengabulkan minimum kita bikin ya nek durung SMP SMA ya universitas Ma'iyah. Mungkin bisa diceritakan Mas Saiful, di SMK dan di sekolah-sekolah situ ada yang namanya takdib. Karena kita punya skalasi teori di mana orang itu kan roh se mari ngono apal, mari ngono faham, mari ngono ngerti, mari ngono iso nglakoni. Jadi ada tadris, ada taklim, ada takrif, ada takdib. Itu yang kita terapkan. Nah, takdib ini coba diterapkan tidak mudah. Takdib itu artinya bagaimana menjadikan ilmumu itu menjadi peradaban hidupmu. Itu namanya takdib. Kalau taklim itu sesuatu yang kamu pahami benar. Kalau takrif kamu sesuatu memahami yang secara mendalam, takrif. Kalau yang dilakukan selama ini kan paling pol taklim. Taklim itu pokoknya ruh lah, memahami secara seksama. Kemudian tadris yang penting apal. Gitu. Jadi misalnya TK tidak harus punya pemahaman kognitif. Jadi anak TK diwurui apa medaya nang Wak Lurah terus ngambung tangannya Wak Lurah terus bergaul belajar sopan santun mengalami peradaban kecil ya toh dengan tetangga atau dengan masyarakat sekampung meskipun dia tidak harus mengerti secara kognitif atau mengerti secara taklim tapi takdib sudah bisa dilakukan sejak PAUD. Nah itu kalau suatu hari Allah mengizinkan kita akan bikin Universitas Ma'iyah. Ini ya CJ rek, caranya CJ mesti ger-geran terus ya. Mesti apa jenenge, mesti seger kuduan ya. Karena nomor satu gembira, nek kon gak gembira lapo ya. Pengajian kok medudut ae ya. Nek kene kalau meringis terus ya. Ya. Karena Anda bisa mengontrol segala sesuatu di sini. Anda bisa menyeimbangkan segala sesuatu. Apa sebabnya namanya tahan 8 jam bermaknya? Karena menurut Sabrang, karena mereka mengalami keseimbangan mental, keseimbangan rohani, keseimbangan intelektual dan seterusnya. Jadi kan nek seimbang kan ngene. Saya kan lungguh miring ngene iki. Tahan suwe ta gak? Tapi nek kon ngene kan tahan rodok suwe ya. Tapi nek kon miring ngene iki mesti gak tahan suwe. Makanya keseimbangan itu sangat penting. Dan Allah menciptakan alam semesta ini dengan rumus keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kalau Anda berada dalam ketidakseimbangan antara eksekutif dengan yudikatif dan legislatif, maka capek menjadi warga negaranya, betul enggak? Kalau Anda tidak punya keseimbangan antara negara dengan pemerintah, Anda lelah menjadi rakyatnya. Dan Indonesia sedang berada di puncak kelelahan. Seneng nek kira-kira Iran ini ngamuk temen terus nyerang Amerika temen terus perang dunia terus seneng kon ya. Ya tak gak? Kan lak seneng nek ono rusak lak senengan. Wis nang wis ngono ya. Wis perang dunia wis ngono ya. Orang yang putus asa itu adalah orang yang senang dengan pertengkaran atau kerusakan. Jadi misalnya kon duwe utang gak iso bayar, lak seneng nek gempa bumi kon ya. Ya tak gak? Ono udan terus banjir lak seneng kon dadi masalahnya menjadi bergeser dari utang gak iso nyaur nang banjir. Tak ngono. Wis kadung rabi gak iso makani bojone anake terus mari ngono ono
ono Cina nyerang Indonesia seneng kon. Ya gak? Jadi itu psikologi orang putus asa, dan kita semua sebenarnya aslinya sudah putus asa sebagai bangsa Indonesia. Jadi sopan nek ono apa-apa. Mbok wis gelut ae nang wis rek ya. Dimana angel-angel kayak ngene iki ya. Masa Iran gak ngamuk iki ya. Masa mek nyerang nang Irak tok, nang pos-pos Amerika di Irak mbok wis dirudal kono. Mbok wis nuklire dienggo ya. Wis timbangane urip gak jelas mending matek bareng ngono ya. Angel saya ya gak. Hati mulak ngono sih. Saya bongko bareng ya wis timbangane angel-angel iki. Engko petang tahun meneh, 5 tahun meneh ngunu meneh, tambah nemen meneh. Wis ayo matek bareng ya wis nang wis itu ya. Aku gelem bunuh diri anggar bareng ngono ya. Ya tak gak? Ati mulak ngono sih. Ayo bunuh diri tak anggar bareng-bareng. Ngamuk bareng. Mulane kok seneng ana tawuran ya. Seneng mergo pada dasarnya kita adalah bangsa yang sedang berputus asa. Dan outputnya orang putus asa kayak ngene lho. Kon niku nek muring-muring duwe kowe karo bojomu mau wangkel muring-muring kon ana gendruwo kon wani. Ayo metu arene gendruwone ayo. Aku pas muring-muring iki lak ngono. Jadi orang itu tidak takut hantu kalau dia marah, kalau dia mangkel, kalau dia frustrasi, maka tidak ada yang takut sama hantu. Malah ditantang, senang kuburan. Ayo rene nek wani kon ayo gelut wis nang wis ngono. Ya tak gak? Itu kan psikologi Anda sekarang kan itu kan. Lak ngono saiki. Lagi ngono-ngonone awakmu saiki, ngono ya. Oke.